Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari jatuh usai tabrak pantat bus, speaker asal kota Pasuruan tewas terhantam truk, hingga ibu terlelap, balita 19 bulan terseret arus sungai di Meji. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Naas menimpa Jihad Haji Mangsa 22 tahun, pemuda asal Ngerirejo, Kota Pasuruan. Ia tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Senin 5 September pagi pukul 5.30. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni sepeda motor, bus, dan truk tronton. Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota, AKP Yudiono menjelaskan bermula saat korban yang mengendarai motor Honda Revo Nopol N4202 VA melaju dari arah timur ke barat. Tiba-tiba, ia menabrak bagian belakang kanan bus Nopol P7156UG yang melaju di lajur kiri yang dikemudikan Mariono 46 tahun. Setelah menabrak bagian belakang bus, motor korban jatuh ke arah kanan. Di saat bersamaan, datang truk tronton Nopol L9352UD dari belakang yang dikemudikan oleh Nur Alimin. Tabrakan tak dapat dihindari dan membuat truk tronton menyasak tubuh Jihad yang jatuh di jalan. Menurut Yudiono, Jihad mengalami luka parah di bagian kepalanya. Oleh polisi, Jihad lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sudarsono. Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI datangi gedung DPRD Kabupaten Pasuruan Selasa 6 September. Namun, tak hanya datangi gedung Dewan, rombongan juga menyuarakan aspirasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di Stadion Untung Suropati. Menurut Tofir, DPC GMNI Pasuruan mengatakan, warga belum siap dengan naiknya harga BBM, dikarenakan kondisi saat ini masih dalam proses transisi setelah melewati masa COVID-19. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan rekannya menuntut sebanyak 6 poin, di antaranya menurunkan harga BBM dan meminta tuntutan ini disampaikan di pusat. Tofir meminta agar harga BBM ini turun kembali seperti harga semula. Namun, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM, setidaknya menunggu ekonomi masyarakat naik kembali. Setelah menyuarakan aspirasinya, masa aksi kemudian ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andre Wahyudi. Andre mengatakan bahwa dirinya akan mengirimkan aspirasi ini ke pusat. Tak hanya itu, Andre juga langsung menanggapi poin-poin yang diminta oleh masa aksi. Dirinya langsung mengirim aspirasinya melalui faks. Sejumlah warga di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan digegerkan dengan adanya pesawat latih yang terbang rendah di area permukiman. Menurut kesaksian warga, diduga kuat pesawat itu adalah pesawat TNI AL yang kini dikabarkan jatuh di Selat Madura. Sultan, 37 tahun, salah satu warga Desa Gerongan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan mengatakan, ia dan beberapa warga lainnya memang sempat melihat pesawat latihan yang terbang rendah melintasi kampungnya. Sultan dalam penuturannya, jika ia melihat sekitar pukul 12 siang melintas di atas Desa Gerongan secara rendah Rabu 7 September. Ia tak mengetahui pasti kronologi pesawat latihan milik TNI itu bisa terbang rendah di area pemukiman. Menurutnya, pesawat itu datang dari arah utara timur ke barat dengan kondisi terbang rendah sekitar 100 meter dari atap rumah warga. Sementara itu, Nur Hasim, 39 tahun, kepala desa setempat memang telah mendapat laporan dari warga jika siang tadi ada sebuah pesawat latihan sedang melintasi rendah di atas pemukiman warga. Diketahui, Selat Madura di mana tempat pesawat latihan milik TNI jatuh itu berdekatan dengan laut pesisir utara Pasuruan. Dilansir dari Detik, ada pesawat jatuh di Selat Madura, Jawa Timur. Pesawat jatuh tersebut diketahui merupakan pesawat latih TNI AL. Penyebab jatuhnya pesawat T-2503 masih belum diketahui. Kondisi awak pesawat pun juga belum diketahui hingga pada malam harinya. Saat itu, TNI AL dengan sigap mengerahkan 13 KRI, 1 kapal AL atau KAL, 1 tim komando pasukan kata atau Kopaska, dan 1 tim penyelam. Balita 19 bulan di Desa Bojeng, Kecamatan Meji, Kabupaten Pasuruan ditemukan meninggal di sungai dekat rumahnya Kamis 8 September. Balita itu keluar rumah saat sang ibu terlelap. Balita itu berinisial MA. Bocah malang itu meninggal setelah jatuh ke sungai. Ia terseret hingga kurang lebih 200 meter. Saat ditemukan, balita 19 bulan itu sudah dalam keadaan tak bernyawa. Insiden memilukan itu terjadi pagi hari pada pukul 8.30. Saat itu, sang ibu, PTR, 24 tahun, sedang tidak enak badan. Ia mengeluhkan kepalanya pusing.
Sang ibu pun istirahat di rumahnya. Saat itu, MA ikut bersama ibunya itu, asik di dalam rumah. Namun, saat sang ibu terlelap, MA malah main di luar rumah. Kebetulan di depan rumah mereka ada sungai. Diduga MA bermain-main di atas jembatan depan rumah, hingga tiba-tiba korban jatuh ke sungai. Saat jatuh tidak ada yang mengetahuinya. Korban terseret air hingga sejauh kurang lebih 200 meter. PTR, ibu korban yang terjaga, dibuat panik. Ia tak lagi melihat anaknya. Dibantu warga, ia pun mencari-cari anaknya tersebut. Saat itulah korban akhirnya ditemukan telah mengambang di sungai. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun balita itu telah meninggal dunia. Stres Narkoba Polres Pasuruan Kota membekuk seorang perempuan pengedar sabu. Polisi mendapat barang bukti sabu setengah kilogram. Wakapolres Pasuruan Kota, Kompol Heri Dian Wahono mengatakan, perempuan tersebut berinisial NS, warga Kelurahan Mandaran Rejo, Kota Pasuruan. NS bukan kali ini saja terlibat dalam kasus peredaran narkotika. Sebelumnya, NS juga ditangkap atas kasus obat keras berbahaya atau Okerbaya. Heri saat konferensi pers di Mapolres Pasuruan Kota, Jumat 9 September mengatakan jika NS baru keluar dari Bui 4 bulan lalu. Sementara itu, Kasatgas Narkoba AKP Nanang Sugiono menambahkan, saat NS ditangkap beberapa waktu lalu, polisi mulanya mendapati beberapa gram sabu. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan membawa NS ke kamar kosnya. Di sanalah, polisi mendapat barang bukti berupa sebungkus besar sabu dengan berat total 502,28 gram. Sabu dengan berat setengah kilo itu nilainya berkisar 500 juta rupiah lebih dan akan diedarkan atau dijual. Selain NS, dalam konferensi pers ini, polisi juga memaparkan hasil ungkap kasus narkotika dan Okerbaya selama 2 bulan. Ada 19 tersangka dengan barang bukti sabu dengan total berat 558,51 gram, 30.947 pil triplexipenidil, 175 butir pil dextro. Para tersangka dijerat pasal 114 dan 112 UU Nomor 9 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal hukuman penjara seumur hidup.